Ya, berbuah apa? Duit, gaji. Ya, berdagang. Ya, kalau dia berdagang berbuahnya apa? Duit. Jadi setiap orang yang berusaha, beramal, bekerja, begitu pun dalam beribadah, termasuk puasa, tentu memiliki maksud dan tujuan. Ya, baik itu petani, baik itu pedagang, maupun itu karyawan, sama-sama memiliki maksud dan tujuan. Ya, nah puasa ini agar puasa berbuah takwa. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Pasti ini sudah hafal. Surat apa ini, Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa nih? 183. Oh, luar biasa. Anak kita 183. Hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tujuan daripada puasa la'allakum Takut. supaya kalian itu dengan berpuasa menjadi orang yang Pertanyaannya Bapak Ibu, kita puasa sudah berapa tahun ini? Wah. Bangun lu. Dari mulai balik sampai sekarang berapa tahun? Aduh. Ada yang makan berapa tahun makan enggak? 62. Berarti sudah 62 Ramadan. Tuh, ya. Ramadan berapa tahun? Aha. Ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita ini menjadi orang yang bertakwa? Ya, sesuai dengan tujuan tadi, ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus pertanyaannya, apakah setiap orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa? Kira-kira setiap orang yang berpuasa dijamin gak dia jadi orang yang bertakwa, Pak? Bu, dijamin gak? Belum tentu, gitu ya. Nah, itu artinya bahwa puasa ini harus benar-benar, ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga serius. Nah, oleh karena itulah Imam Asy'uti, ya, mengatakan bahwa setiap keinginan yang besar, cita-cita yang besar, yang diawali dengan kata la Allah. Tuh, kalau kata Ustaz Musti, lala ini kan ini ya saja, huruf apa dalam ilmu nahwu itu? Ya, litaroji, ya, harapan, keinginan, litaroji. Nah, kalau ada kata la Allah litaroji, maka tidak mungkin terwujud kalau tidak disertai dengan kesungguhan dan juga keseriusan. Jadi jangan heran orang yang berpuasa berpuluh-puluh tahun tapi predikat takwanya tidak diraih. Buah daripada takwanya tidak didapatkan. Kenapa? Mungkin boleh jadi, ya, kurangnya kesungguhan, kurangnya keseriusan di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Siapa yang tahu itu? Hanya kita, Pak, yang merasakan menjalani. Sudahkah kita menjalankan puasa ini sesuai dengan kesungguhan dan juga keseriusan? Maka Rasulullah SAW, ya, memberikan 3 amalan agar seseorang itu supaya serius di bulan suci Ramadan, sungguh-sungguh, supaya dia meraih predikat bertakwa. Apa itu? Yang pertama, yaitu melaksanakan sholat, tingkatkan sholat, ya. Jadi tidak hanya sholat wajib, tetapi juga sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, ini yang harus diseriusi, dikerjakan, ya. Maka di bulan suci Ramadan ini keluarkan semua apa? Sholat sunnah yang ada. Jadi kita harus punya perbedaan di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Nah, kata Rasulullah, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, ya, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ini Bapak Ibu dikerjakan nih kira-kira, Pak? Insya Allah apa nggak kira-kira? Ya. Ini sholat sunnah rawatib, ya, ada 12. Ya, 12. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum subuh,
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu 12 jumlahnya, ya, sholat sunnah rawatib. Nah maka bagi orang yang ingin meraih buah takwa di bulan suci Ramadan, selain sholat sunat wajib, sholat sunnah pun dikeluarkan, dikerjakan, terutama tadi yang 12 sholat rawatib itu. Ya, maka kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, ya, sholat sunnah rawatib itu, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka nanti akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Tuh, ya, surga. Mau nggak Bu, Pak, dibangunkan rumah di dalam surga? Mau. Ya, jangankan di surga, ya, kita aja di kampung kalau ada yang bangun di rumah, seneng nggak Pak? Seneng. Rumahnya nggak bagus, rumahnya rumah rutilahu dari pemerintah, rumah tidak layak menggaya. Ya, walaupun bentuknya kotak sabun gitu, udah indah aja, dibangun oleh pemerintah, betul ya, dibangunin gratis. Nah ini di dalam surga sudah luar biasa, ya. Nah oleh karena itu salah satunya, mari kita berusaha jaga sholat sunnah rawatib tadi yang 12, ya, sebelum sholat, setelah sholat, yang 12 ini harus dilaksanakan, ya. Insya Allah, jangan hanya wajibnya saja, gitu ya. Jadi harus disertai, diiringi. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang berfungsi untuk menambal kekurangan daripada sholat wajib. Barangkali ketika kita sholat kurang khusyuk, betul? Ya, kurang khusyuk. Ada yang sholat kurang khusyuk, banyak. Lagi sholat gitu kan mikirin, nah, itu ya. Lagi sholat mikirin masakan. Nah, dibantulah dengan sholat sunnah rawatib tadi. Fungsinya adalah untuk menambal kekurangan daripada sholat wajib. Tuh. Nah, belum lagi sholat sunnah mutlak, ya, banyak lagi. Nah, oleh karena itu keluarkan di bulan Ramadan ini sholat sunnah. Maka baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Di siang hari tadi, ya, ada sholat duha, ya, terus juga qobliyah asar, ya, badiah, pokoknya seperti itu. Malamnya sholat sunnah tarawih. Nah inilah, ya, di malam hari jangan sampai kita kelewat sholat sunnah tarawih, gitu. Karena kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam hari, yaitu sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, gua mau katanya puasa, udah aja puasa. Tarawih nggak capek gitu kan? Iya. Kalau ngikutin nafsu capek. Di sini kok kita alhamdulillah tarawih, ya, super kilat, betul. 21 dalam waktu 20 menit selesai. Coba di Mekah sampai jam 12 kira-kira orang budak-budak. Soalnya dari jam 9 sampai jam 12 kira-kira kuat nggak? Pasti pada kabur. Sekarang malam ini terawih, besok libur. Tuh, ya, bacanya panjang-panjang, ya, 1 rakaat 1 juz, ya. Nah, tapi kita nggak apa-apa, ya. Yang penting pada doyan senang. Sebab kita mah kalau imamnya rada lambat, ya, kesel malah ya. Imam lambat mah. Iya, ya. Pulang pilih nih, ini jadwal siapa nih? Ya, wah, Pak Fadli udah gas gitu. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang penting tadi, ya, sholat sunnah tarawih kita laksanakan. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ya, tingkatkan sholat, ya, selain sholat wajib, sholat sunnah juga dikeluarkan, dikerjakan. Untuk apa? Untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, ya,
usahakan di bulan suci Ramadan ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ibu-ibu, berinteraksi apa itu, Bu? Berinteraksi, ketinggian ini ngomong dia. Berinteraksi itu artinya bermesraan dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya, jangan di bulan sebelumnya kita jauh, di bulan Ramadan juga ada jauh, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Ya, siang malam, pagi siang malam terus. Ya, kalau bisa kita punya target di dalam bulan suci Ramadan. Saya tanya di bulan Ramadan selama 9 hari, udah ada yang dapat 20 juz, 9 juz ini? 3 kali 5 juz? Belum. 2? Udah Pak Ustadz. Tuh, ya. Juz. Nah, minimal tadi punya target. Kalau kita tidak punya target, berapa kali Ramadan hadir dalam kehidupan kita tidak pernah hatam-hatam. Betul Pak? Betul. Ya. Tapi kalau kita punya target minimal, ya dalam sebulan itu saya hatam 1 kali hatam. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Ya. Nah, kalau sehari itu kita baca 1 juz, berarti kalau 30 hari 30 juz. Bacanya jangan sekaligus. Tuh, ya. Bacanya habis sholat. Ya. Berapa lembar tuh? 2 lembar. Tuh ya. Terus ilokan udah kelar. Begitu. Kadang kita terbalik Pak. Di bulan Ramadan lebih banyak megang Quran apa HP? Tuh, jujur ya. HP. Ya, apa yang lihat di HP itu? Tahu. TikTok, di scroll gitu ya. Lagu apa aja. Ya, apa kalau ibu kali masakan gitu ya. Nah, padahal belanja ya. Nah, belanja di Shopee gitu ya. Ya, check out. Nah, padahal tadi berinteraksilah dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Caranya gimana? Bisa kita dengan membaca. Ya, saya yakin kalau ibu-ibu bapak di sini baca modal di luar kepala. Luar kepala doang. Ya Bang ya, di luar kepala baca. Baru mendengar saja udah hafal surat ini. Nah, tuh, ya. Kalau baca, karena kata Rasul, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca ya 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka itu pahalanya 10. Ya, 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Tuh. Ya, alif lam mim aja udah 3 huruf kali 10 berapa? 30. Bismillah ada berapa? Ada 23. 23 kali 10 sekian. Nah, Al-Quran terdiri dari 6.696 ayat. Kali 10 berapa? Banyak. Ya, pahalanya. Cuma kita mah kalau begitu nggak bisa. Hitungannya kudunya apa Ustaz? Jutaan uang gitu ya. 10 juta, 20 juta. Tuh. Begitu. Ya, sebagai motivasi kita. Oh, saya membaca gigi udah pada kurang misalnya gitu. Ya, mendengarkan Al-Quran. Tuh, bisa. Apalagi sekarang di handphone itu banyak ayat-ayat Al-Quran. Mau syekh siapa aja? Ya, mau syekh Masyarul Rasid, ya, kemudian Syekh Hani Arifai, kemudian apalagi tadi tuh Ustaz apa itu? Ya, suaranya bagus. Ya, dengarkan. Jadi jangan justru sebaliknya di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat dibandingkan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tuh, ya. Jadi siap Bapak Ibu khatam 1 kali khatam di bulan suci Ramadan? Insya Allah. Siap ini? Siap. Siap. Yang
Udah mah dulu mah masih ganti. Masih muda mah. Nah, Enggak, kemarin masih awal 2 juz, 2 itu. tadi berarti yang kedua Kemarin mah enggak tahu karena membaca, membaca kemudian mendengarkan bisa di rumah di mana saja. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa mentelaah setiap ayat demi ayat. Tuh, kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar membaca, mendengarkan, belum sampai kepada mentelaah isinya, kita tidak tahu di dalam Al-Quran ini apa isinya. Ya, satu ayat, demi ayat, oh bismillah, alhamdulillah, ini isinya apa, ya, tentang apa, begitu. Ya, direnungkan. Tidak tahu, tanya sama Pak Ustadz Musidi. Ini apa sih Pak Ustadz maksudnya? Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, ya, dengan Al-Quran ini kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? Dua. Yang pertama, ya, kita melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah, berusaha kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, tadi, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang meningkatkan kedermawanan kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan apa? Dengan berinfak dan sedekah. Ya, karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan kedermawanan beliau ini lebih meningkat lagi pada saat bulan suci Ramadan. Makanya mohon maaf, kalau mau sholat tarawih, mau sholat Jumat di bulan Ramadan ini, kedermawanan kita harus ditingkatkan. Kalau ada kotak amal misalnya di hari biasa kita cuma 2.000, 3.000, minimal di bulan Ramadan itu buat goceng 10.000. Ini kalau saya lihat kotak amal kayaknya lempeng baik cepat harinya nih. Ya, ini harus apa? Disisihkan. Ya, saya selama 1 bulan, ya, saya sisihkan setiap mau sholat tarawih 10.000. Berarti kalau 1 bulan berarti berapa? 300.000. Kira-kira bisa nggak, Bu? Nah, rata-rata yang dibawa 10.000, goceng 2.000 nih. 2.000. Pantesan kotak amal nggak ada isinya. Tuh. Nah, makanya kata Rasul berusaha. Ya. Nah, sebab apa? Sebab orang yang berinfak di bulan suci Ramadan, ya salah satunya adalah ketika memberikan buka puasa, man fataraso iman, barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, karena lahu ajru misl ajri, itu seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ngasih saja, ya. Tuh. Tapi alhamdulillah di sini, ya, kembali ya, setiap maghrib ada bukaan dari siapa itu? Dari jamaah. Tuh. Itu sebetulnya kesempatan bagi kita. Nah, kalau saya di perumahan itu dijadwal, ya, sebulan itu, ya, si A, si B gitu kan, sampai 1 bulan full, ya. Supaya apa? Supaya di bulan suci Ramadan ini memberikan kesempatan untuk orang-orang berinfak, meningkatkan kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Ya, nggak apa-apa. Di sini itu berapa rumah, ya, hari pertama mau lontong, mau bala-bala, isinya nggak masalah. Hari kedua, 3, itu terus. Atau hal-hal yang lain, ya, yang bisa kita keluarkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja, karena kalau malam-malam juga takutnya ngantuk gitu ya. Nah, saya kalau yang lapar ya belum makan, kalau yang ngantuk belum ngopi, ya saya kira itu ya sebagai silaturahmi pada malam hari ini. Yang terpenting adalah kita semua di bulan suci Ramadan ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Karena ibu bapak, ya, kita alhamdulillah ini di kuda-kuda nggak kena banjir. Di kota Bekasi, di Jakarta, ya luar biasa. Sampai seatap rumah, ya, sampai 2 tingkat aja masih kebanjiran.
rumah-rumah elit aja masih kebanjiran, tapi kita rumah di kampung gak kebanjiran, alhamdulillah. Bagaimana mereka di bulan suci Ramadan itu puasa, ya baru beres-beres rumah, baru ini baru itu. Nah tapi kita alhamdulillah, ya walaupun tinggal di perkampungan, tetapi terhindar dari musibah banjir, alhamdulillah. Ya sebab kemarin infonya kalau Cikarang luber, nah itu, tapi alhamdulillah kalau Cikarang ya tidak sampai ke sini. Perumahan saya juga alhamdulillah tidak kebanjiran, gitu ya. Nah itu yang terpenting ya di bulan Ramadan. Sekali lagi tidak perlu kita muluk-muluk seperti berkhayal mereka yang ada di kota, yang ada di perumahan elit, tapi justru ya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja sebagai tambahan ilmu, mungkin nanti dilengkapi oleh guru kita Ustaz Mursidi. Ya dari saya sekali lagi mohon maaf bila mana ada kekurangan penyampaian yang kurang tersusun dan terdata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Ustadz. Mungkin bagi jamaah untuk melengkapi ya pengajian kita, ada yang kurang jelas atau ada yang dipertanyakan dari jamaah kepada Pak Ustadz yang ada di depan. Barangkali yang kurang jelas, ada yang atau di luar tema ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalian nanya senyum aja nih. Oke. Bodoh apa? Berkopi. Kalau kopi nanya. Kali ibu. Ada yang perlu ditanyakan kegiatan terkait dengan bulan puasa? Sudah jelas semua? Nah, jelas ya. Baiklah, kalau memang sekiranya pada pengajian kali ini sudah cukup bagi kita semua, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Putra Saroni itu bisa menambah atau mengingat kita dan bisa menjadi kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk hikmatnya atau berkahnya pengajian kita pada malam hari ini ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mursidi, atau sedikit sepatah kata dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup dengan doa, kita ikutin membaca sholawat. Ikutin sholawat ini, namanya sholawat Bahriyatul Kubro, yang mana sholawat ini kita minta kepada Allah melalui syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tukhlisu wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal laduniyyi wa tukrimuni biha bis'adati wal karamati ma'a zurriyati
wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa talamizi wa atba'i wa adyafi wa tarzuqani Allahumma tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fihi khalaiku azma'in walhamdulillahi rabbil bisa. Enggak. Baru Ustaz ya, insyaallah ya. Nah itu kan isinya kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala tuksiru biha amwali, banyakin duit saya. Kan kalau orang kuda-kuda masa sekarang ngedengar pahala pada kuda pada kegaruk ya. Kalau dengar banyak duit tuh ya, kalau mau pahala sama duit, kira-kira kita yang kita kejar duit atau pahala? Hah? Kan di sono nanti dibangun surga, tadi kata Pak Ustaz tuh, dibangun rumah di surga, mual bakal diudah ya. Tapi kalau kata nih habis sholat subuh, Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita pengen banyak duit berkah hidup, nggak bakal susah hidup kita. Sholat sebelum sholat subuh namanya sholat fajar 2 rakaat Isra namanya ya, bacanya habis Fatihah alam nasroh ayat pertama, ayat yang kedua alam taruh. Kata Nabi ini 2 alam, yang alam-alam ini apabila kita baca sebelum sholat subuh tuh, sebelum waktu subuh kita baca, enggak bakal nemu susah. Nah, kan gitu, pasti banyak duit enggak bakal nemu. Kita kejar enggak tuh? Enggak. Kenapa sebanyak? Kata Nur enggak kelihatan. Bener enggak? Padahal yang ngomong siapa itu? Allah dan Rasulnya. Allah dan. Tapi kalau kata Pak Lurah begini mah, hei masyarakat kuda-kuda, besok habis sahur jangan lewat dari jam 5 datang ke rumah saya bagi duit gope-gope. Kira-kira jam segini udah ada dari Pak Lurah? Tuh kan ya, kalau masalah duit kita ada ukurannya diketat. Tapi kalau masalah pahala tadi kata Allah ya, wah itu mah cuma kata. Nah, enggak bukti. Padahal, nah inilah yang disebut ketakwaan kita kepada Allah itu yang kurang. Ketakwaan kita kepada Allah yang kurang. Di dalam Al-Quran banyak. Tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul nggak? Kata siapa? Di dalam Al-Quran. Kira-kira Allah bohong nggak? Enggak. Tapi kita biasa begitu nggak? Kita mau habis sholat, Allahumma lantas jalan. Boro-boro Allahumma lantas salam, Allahumma lantas jalan. Sama doa ogah. Betul nggak? Terkadang kita mau lagi puasa begini nggak punya duit, pusing. Sholat kalau nggak punya duit, jadi nggak punya duit, Allahu Akbar, ya kan? Kita apa? Ya, sampai dalam manusia Allah ada buah-buahnya begitu. Benar nggak kita ya? Kenapa sebabnya? Nggak punya duit, nggak punya duit. Coba kalau punya duit malah. Jadi patokannya kita mah duit itu adalah sumber segalanya. Padahal kalau kita ada orang berkata gini, gua punya duit, kalau orang punya duit mah mau ngapain dia gua bisa. Itu musyrik sebetulnya. Itu musyrik sebetulnya. Kita kan yang hal-hal yang kayak gitu nggak mikirin.
Gue banyak duit, mau ngapain ya gue bisa, seolah-olah Tuhannya adalah duit. Padahal mah yang banyak duit banyak. Tadi kata Mutasawwif juga banyak rumah mewah. Di mana kebanjiran pusat tuh? Di kota tuh, yang sampai 2 tingkat. Kira-kira duitnya banyak nggak tuh? Semakin banyak duitnya, bisa nggak duit itu berfungsi buat ngeberdahin air pada saat itu? Tidak, ya tidak. Sebab kata Allah kan begini di dalam Al-Quran. Walau kan ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah orang kampung kuda-kuda beriman dan bertakwa, kuncinya adalah iman dan takwa. La fatahna, pasti akan aku turunkan, la fatahna akan aku bukakan barakatin minas sama, yang turun dari langit menjadi berkah. Kalau kebanjiran, berkah atau musibah? Disebutnya ada di TV tuh, di Bekasi kebanjiran, berkah. Di Bekasi kebanjiran, kira-kira berkah atau bencana? Musibah atau berkah? Nah, ini jadi musibah. Kenapa? Soalnya tadi kuncinya, karena iman dan takwa kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongnya Allah Al-Malik, Al-Malik Al-Mulki, raja di atas, bukan cuman raja, bukan cuman presiden. Al-Malik Al-Mulk, terus Al-Ghaniyul Mubni, Allah itu maha kaya dan maha memberi kekayaan. Allah itu Al-Aziz, Allah itu gagah. Tapi kita ketika kita diperintah sama Allah, lahak leher, disuruh baca Al-Quran, tadi kita melemah. Sholat juga 21 rakaat, nyari imamnya kira-kira cepat, super cepat. Ya, kita makan gitu ya. Ada yang imamnya kelamaan, ditabok sama sendal. Di TV kan ada ya. Coba, ya. Imam kelamaan bacanya sholat raweh. Ya imamnya kayak kurang hidup. Ya, imamnya kurang ngaji. Imamnya kurang ngaji. Itu namanya imam kurang ngaji. Ya. Abung-abung tahfiz Quran, baca surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ayat 100. Lah, orang budak-budak coba-coba deh. Ya. Misalnya Ustaz Jeffrey nih menjadi imam tarawih, dia tuh tahfiz Quran, dibaca satu ayat pertama, misalnya surat Al-Kahfi ayat pertama. Ya. Surat Al-Kahfi ayat kedua surat Yasin, udah besoknya nggak ada yang ngikutin. Benar gak? Makanya kan sama ulama NU dienakin, ya, sama ulama NU dienakin. At-Takasur, yang itu ya, Al-Asr, terus Al-Humajah, terus sedikit, ya kan? Terus sedikit kecil-kecil kulhu kayak begitu dibaca dan tujuannya enak nih. Ya, makanya di Jawa Timur ada sholat raweh super kilat, ya, super kilat, cuma 10 menit. Allahu Akbar. Tuh, deh, ada yang gitu ya, kan gitu. Saya melihat di HP, kan ada satu orang sama baca Quran, saya melihat HP banyak yang di HP, suka lucu. Allahu Akbar. Tuh, deh, amin. Toha, Allahu Akbar. Jadi yang dibaca cuma begitu doang. Toha, Yasin, itu ada kan, itu satu ayat. Iya, satu ayat. Allahu Akbar. Dobi, Toha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sampai 10 menit selesai. Kalau di kuda-kuda kayak begitu, wah rame di sini. Besok dah Ustaz Jeffrey ya, Ustaz Jeffrey besok sholat rawehnya niru yang di TV. Allahu Akbar. Dobi, Toha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besoknya penuh di masjid. Ya, ukurannya dari Gambir ke Dayangan Pulau Semut pasti kemari. Ya, ukurannya Presiden Prabowo datang. Ada aneh di kuda-kuda nih, ya kan? Bukan cuma di TV, ada aneh di kuda-kuda. Sholatnya, tarawihnya cuma 5 menit. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita maksud kabul oleh Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diijabah doa kita. Mudah-mudahan segala yang kita
panjatkan kepada Allah, yang kita hajatkan kepada Allah semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa orang kuda-kuda semuanya diberikan makmur rezekinya, murah rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, dijauhkan kampungnya dari segala musibah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukru wa lakal mannu fadu anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rika wa anta lam tadalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughni kulli faqir wa ya muqwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina ya Allah kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtadil al-bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alim biha wa basir. Allahumma man la yakhafu wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qaddim alaina fi syahratil maut wa najatan minan nar wa ba'da minal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'atina wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tadarruhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesemutan deh. Selesailah acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di malam minggu yang akan datang, di minggu yang ketiga. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan pengajian yang akan datang. Atas nama pribadi mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek udah lu mengaji apa pulang apa Nena? Mau ngaji nggak? Pulang dong katanya mau pulang nggak? Mau pulang katanya dong? Iya. Nah, pulang mau pulang apa? Ini pulang di anu nih nut dan kan. Apa jangan pulang dulu? Taruhan jangan pulang dulu, kita nginep nah, nginep mau kiki. Nginep di situ. Nginep mau kiki.